Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk pada akhlak-akhlak yang mulia yang dianjurkan dalam agama. Kemarin kita sudah membahas tentang akhlak kesabaran, dan saya sudah jelaskan beberapa kisah tentang akhlak-akhlak kesabaran itu. Dan sedikit sebelum kita masuk pada akhlak tawakal, kita jelaskan sedikit tentang konsep sabar dulu dalam Islam, kan kemarin belum dijelaskan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dalam Islam itu, kata para ulama, karra'si alal jasad, seperti kepala di dalam badan. Ibu bisa bayangkan kalau ada badan tanpa kepala, kira-kira bisa hidup tidak? Pasti akan mati. Karena badan tanpa kepala itu mustahil. Begitulah sabar dalam Islam. Kalau orang tidak punya kesabaran, maka dia akan sulit untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Bahkan mustahil. Tidak mungkin orang itu bisa melaksanakan Islam tanpa ada kesabaran. Karena sabar itu ibarat kepala dari badan kita. Karena asas dari seluruh amalan-amalan kita itu, baik salat kita, puasa kita, baca Quran kita, zikir kita, haji kita, umrah kita, sebutkan dari amalan kita, itu tidak mungkin kita laksanakan kalau kita tidak sabar. Karena sabar itu asas pondasi dari semua amal yang kita kerjakan. Dan para ulama ketika membagi tentang sabar itu, sabar itu ada 3 jenis. Pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar ketika menjauhi kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Dan yang ketiga, sabar saat menghadapi qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tingkatan-tingkatan sabar. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah sabar di atas ketaatan. Dan sabar di atas ketaatan itu tidak bisa dilakukan kecuali karena orang-orang itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kalau orang tidak ikhlas, tidak mungkin sabar. Hanya orang-orang ikhlaslah yang bisa sabar saat melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Karena kalau kita mendorong kesabaran dengan keikhlasan itu, maka ibadah yang berat bagi dia itu akan terasa ringan. Bahkan lebih daripada itu akan terasa lezat.
karena dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan kesabaran. Karena kalau orang tidak sabar dalam melaksanakan ibadah, seperti ibadahnya orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala katakan mereka tidak tegak untuk melaksanakan salat illa wahum kusala, kecuali mereka malas. La yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Itulah orang munafik. Kenapa mereka malas untuk salat, malas untuk ibadah, tidak banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, suka mengakhir-akhirkan salat? Karena mereka tidak ada kesabaran. Orang munafik itu tidak punya sabar. Kenapa tidak punya sabar? Karena tidak ada keikhlasan. Ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya karena selain Allah. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dipandang manusia saja. Makanya kalau orang bisa bersabar ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semangat, bahkan akan mendapatkan kelezatan. Karena tidak mungkin orang bersabar dalam ibadah kecuali karena dorongan ikhlas. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan sabar saat meninggalkan maksiat itu masuk dalam tartib yang kedua? Karena orang yang meninggalkan maksiat itu belum tentu karena Allah, tapi kalau sabar dalam melaksanakan ketaatan sudah tentu karena Allah. Tapi kalau meninggalkan maksiat itu belum tentu karena Allah. Bisa saja dorongannya karena sesuatu hal yang lain. Seperti orang yang biasa mabok tidak mabok karena habis uangnya. Seperti orang yang suka berzina tidak berzina karena terkena penyakit AIDS kemudian dia berhenti. Seperti orang-orang yang berbuat jahat, dia tidak melakukannya karena sakit. Bahkan orang-orang kafir, ada yang tidak minum khamr. Ketika ditanya, kenapa anda tidak minum khamr? Mereka jawab apa? Demi kesehatan. Jadi meninggalkan maksiat itu belum tentu karena Allah. Orang kafir pun bisa kan begitu. Tapi kalau dia sabar meninggalkan kemaksiatan karena Allah, berpahala dia. Makanya kemudian diletakkan di peringkat yang kedua. Sabar saat meninggalkan maksiat, saat orang menggibah ibu tidak gibah, saat orang mencaci ibu menahan tidak ikut mencaci, saat orang menyakiti ibu tahan untuk tidak ikut-ikut menyakiti, saat ibu melihat orang lain mabok ibu tidak mabok, saat melihat orang lain judi ibu tidak mau judi, dan begitu seterusnya. Menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan kemaksiatan, itulah yang disebut dengan sabar, tidak mau melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, sabar menghadapi qadha dan qadar. Sabar menghadapi qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang menangis gara-gara meninggal salah satu putranya. Dan itu putra satu-satunya. Kemudian dia pun tidak mau meninggalkan kuburnya dan menangis menghadap kuburnya. Lah kebetulan Nabi SAW lewat di situ. Kemudian kata Nabi SAW, ittaqillah ya ummah, bertakwalah kau kepada Allah. Tidak boleh melakukan seperti itu, karena itu termasuk niyaha alal mayyit, tidak terima dengan kematian si mayat, menolak takdir, itu tidak boleh.
Maka tiba-tiba kemudian ibu ini tidak tahu kalau yang menegur itu Nabi, sehingga dia menjawab dengan jawaban asal-asalan, tidak menghargai Nabi dan mengatakan, iya kau bisa mengatakan seperti itu karena musibah itu tidak pernah mengalami oleh dirimu, aku yang mengalaminya. Wanita ini tidak sadar ngomong sama siapa dia, kok bisa dia mengatakan seperti itu. Ya, kau bisa ngomong begitu karena musibah ini tidak menimpamu, musibah ini menimpaku. Kenapa wanita ini tidak sadar ngomong begitu? Nabi loh lebih hebat musibahnya dibandingkan wanita itu. Kalau wanita ini kehilangan anak, Nabi semua kehilangan anak. Anak laki-lakinya meninggal sejak kecil, Ibrahim, Qasim, Abdullah, itu semua meninggal di waktu bayi. Belum lagi anak wanitanya Zainab meninggal, Rasul masih hidup. Ummu Kulsum meninggal, Rasul masih hidup. Ruqayyah meninggal, Rasul masih hidup. Kurang apa lagi musibah Nabi SAW? Kok wanita ini berani mengatakan seperti itu? Akhirnya Nabi SAW pergilah, karena sudah tidak bisa dinasihati, Rasul pergi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu datang dan memberitahu wanita itu, tahukah engkau yang tadi bicara? Kata wanita itu, aku sudah tahu. Itu yang ngomong Nabi loh. Akhirnya wanita ini terperanjat, kaget, malu, takut. Kemudian dia mengejar Nabi SAW sampai di rumahnya. Dan didapati rumah Nabi itu tidak ada satpamnya, tidak ada sekuritinya. Sehingga wanita ini meminta maaf kepada Nabi SAW akan ucapannya. Maka Nabi SAW hanya mengatakan, inna sabra fi sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu dikatakan sabar kalau dia bisa sabar dalam pukulan musibah pertama kali. Ketika ibu dapat musibah hari ini, ibu bisa sabar. Itulah sabar. Kalau sabarnya setelah 1 minggu, itu bukan sabar, dah kadong itu namanya. Jadi sabar itu kata Nabi SAW, dikatakan sabar kalau dia bisa sabar menghadapi musibah saat turunnya musibah kali itu. Inna sabra fi sadmatil ula. Sabar itu dikatakan sabar dalam ujian yang pertama. Itulah yang disebut dengan sabar menghadapi qada dan qadar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan tiga-tiganya penting. Sabar ketika melaksanakan ketaatan seperti Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, dihabiskan malamnya dengan qiyamul lail sehingga terkenal solat malamnya Nabi Daud. Kemudian siangnya dia berpuasa sehingga dikenal dengan puasa Nabi Daud. Itu namanya sabar di atas ketaatan. Kemudian sabar saat meninggalkan kemaksiatan seperti kisahnya Nabi Yusuf saat digoda oleh Zulaiha. Maka Yusuf alaihi salatu wassalam mengingatkan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengingatkan kebaikan Zulaiha. Tapi Zulaiha sudah tertutup hatinya dan terus menggoda Nabi Yusuf, sampai Yusuf akhirnya lari ke pintu dan tersobek bagian belakangnya. Tiba-tiba pintu itu terbuka, rupanya suaminya yang datang. Ya, Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, menahan hawa nafsu. Begitu juga sabar ketika menghadapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sudah mengalami semuanya. Sudah mengalami semuanya. Menggabungkan sabar di atas ketaatan, menggabungkan sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan menggabungkan sabar di antara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang terakhir. Bagaimana Nabi SAW diberikan ujian itu luar biasa. Lahir saja Nabi sudah yatim. Kemudian disusukan jauh dari ibundanya di tempat Halimah Sa'diyah.
Kemudian setelah itu dirawat, ibunya meninggal, dirawat oleh kakeknya. Hanya 2 tahun kakeknya meninggal. Kemudian dirawat oleh pamannya. Pamannya hidup serba kekurangan. Sehingga di usia remaja Nabi SAW sudah pontang-panting mencari uang dengan menjadi penggembala kambing. Kemudian diangkat beliau jadi Nabi. Banyak orang-orang yang kemudian menghina Nabi, mencaci, memaki, mengatakan Nabi gila, Nabi tukang sihir. Dikatakan Nabi SAW dukun, tukang tenun, pemecah belah, perangkai syair dan macam-macam. Belum lagi disakiti secara fisik. Kemudian Nabi SAW harus diusir dari Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian di kota Madinah, istrinya difitnah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Tersebarlah fitnah kepada keluarga Nabi SAW. Dan begitu seterusnya. Tapi Nabi SAW adalah Nabi yang luar biasa, mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghadapi hidup. Sehingga kita sebagai umatnya, Bu, kalau ibu dapat musibah, sebutkan apapun musibahnya. Coba lihat musibah Nabi. Pasti yang ibu rasakan pernah dirasakan Nabi, dan Nabi mengajarkan bagaimana cara solusi menghadapinya. Menghadapi dengan cara sabar di atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar juga selain daripada ada 3 jenis ini, ada 3 jenis yang lainnya yang disebut dengan sabar lillahi, sabar billahi, dan sabar ma'allahi. Ada sabar billah, ada sabar lillah, ada sabar ma'allah. Dan ini berlaku di 3 sabar tadi. Ketika kita sabar di atas ketaatan, maka sabarlah lillah wa billah wa ma'allah. Ketika kita sabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, maka sabarlah lillah karena Allah, billah dan juga ma'allah. Ketika kita sabar menghadapi qada dan qadar, berarti kita juga harus sabar lillahi wa billahi wa ma'allah. Berarti semua ada 9 macam kan. Kita kupas sedikit. Sabar lillah saat melaksanakan ketaatan kepada Allah, artinya sabar yang ibu lakukan itu lillah karena Allah, bukan karena tekanan suami. Kata suami, kau sholat, kalau tidak saya ceraikan kamu. Bukan itu. Betul-betul melaksanakan ketaatannya lillah karena Allah. Karena sesuatu yang dikerjakan karena Allah itu, maka akan ringan bagi dia. Kemudian yang kedua, saat bersabar menghadapi ketaatan kepada Allah itu harus billahi. Apa billah? Ba di sini maksudnya ba al-isti'anah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita bisa sabar. Sebab pertolongan Allah itu penting. Ibu tidak mungkin sabar mendengarkan kajian saya di sini kecuali ibu dapat pertolongan Allah, sehingga ibu bisa melangkahkan kaki dari rumah ke masjid ini. Kalau tidak ada pertolongan Allah, Bu, ngapain datang ke Masjid Salahuddin? Karena Bu Mero ada YouTube-nya, bagus, live aja tengok di YouTube kan begitu. Itu tak sabar tuh. Ya, dia tidak tahu bahwa hadir dengan tidak hadir itu beda. Kalau hadir itu memang duduk di majelis taklim, didoakan para malaikat, dihapuskan dosa-dosanya, banyak keistimewaannya, diturunkan rahmat, berkah, ketenangan, macam-macam kan keutamaan orang di majelis taklim itu. Ya, jadi sabar billah itu artinya sabar dengan terus meminta pertolongan kepada Allah, jangan sampai futur. Kemudian kalau orang sabarnya sudah karena Allah, kalau orang sabarnya sudah minta pertolongan Allah, maka akan berakhir apa? As-sabru ma'allah. Berarti dia akan terus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah sudah bersama kita, tidak ada yang perlu ditakuti, Bu.
Kalau Allah sudah bersama kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Begitu juga sabar ketika ibu menjauhi kemaksiatan. Ibu ada niat nih datang ke kawannya mau gibah ria, ya. Mau sama-sama gibah nih sudah direncanakan. Sadar ibu, malas saya ke rumah si Anu. Kenapa? Pasti gibah di sana. Tapi suntuk juga di rumah. Mulai setan datang. Pergilah sana, ngapain bengang-bong di rumah katanya. Tapi akal ibu mengatakan, alah nanti sampai di sana gibah lagi. Nah, di sini terjadi perang setan dengan malaikat di sini. Kemudian ibu pikir, sudah tidak mau pergi. Kalau acara gibah saya nggak mau pergi. Maka ibu kemudian tidak perginya lillah karena Allah. Tahu bahwa itu acara gibah, nggak akan pergi saya. Lillah karena Allah. Kemudian yang kedua, billah, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi aku dari orang-orang yang suka gibah itu ya Allah. Maka kalau ibu sudah niatnya karena Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka ibu akan dilindungi Allah. As-sabru ma'allah. Begitu juga sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Kalau ibu saat menghadapi qada dan qadar, mungkin berupa musibah kesehatan sakit, mungkin berupa ekonomi akhirnya gulung tikar, mungkin boleh berupa pekerjaan kena PHK, mungkin boleh jadi karena kenakalan, mungkin ujian dari anak-anak, keluarga, orang tua dan tetangga, macam-macam ujian itu. Kalau ibu ketika menghadapi ujian-ujian ini yang merupakan takdir Allah Azza wa Jalla, hadapi dengan lillah karena Allah. Saya akan menghadapi semuanya karena Allah, saya ikhlas lah. Mungkin sakit ini sudah dicatat 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, enggak apa-apa. Allah yang berkehendak saya harus sakit. Lillah karena Allah. Kemudian billah, meminta pertolongan. Ya Allah, kalau memang sakit ini bisa disembuhkan dan kesembuhan baik bagiku, tolonglah sembuhkan. Tapi kalau seandainya sakit ini memang harus lebih baik, ya sudahlah, aku hanya pasrahkan kepadamu. Meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai sakitnya kemudian menjadikan dia kufur. Jangan sampai sakitnya menjadikan dia futur. Jangan sampai sakitnya menjadikan dia kemudian putus asa. Minta pertolongan kepada Allah. Dan kalau sudah berhasil karena ikhlas karena Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka ibu saat ditimpa musibah akan ditemani Allah Subhanahu wa taala. As-sabru ma'allah. Dan kalau Allah bersama kita, semua akan menyelesaikannya. Sekecil apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, kalau Allah bersama kita, bu, tenang. Pasti ada jalan keluarnya. Lah itu disebut dengan konsep kesabaran. Ya, konsep kesabaran. Walaupun para ulama kalau bicara tentang kesabaran itu lebih ke sabar menghadapi qada dan qadar. Karena ketika orang menghadapi qada dan qadar itu manusia kan terbelah-belah tuh. Ada orang yang bisa menghadapinya, ada orang yang tidak bisa menghadapinya. Ada orang yang bisa ikhlas, bisa redha, bisa bersyukur. Tapi ada juga yang tidak ikhlas, tidak redha, tidak syukur, yang ada tasakhut. Disalahkan penyakit, disalahkan pekerjaan, disalahkan orang, bahkan Allah disalahkan dia. Itu orang kalau tidak ikhlas tuh. Tapi intinya bahwa seorang muslim itu sebagaimana di sini, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Wa laysa dzalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang yang beriman, semua perkaranya dianggap baik sama dia, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Kalau ditimpa kebaikan dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Kalau ditimpa kemadaratan dia bersabar, itu pun dianggap baik bagi dia. Karena yakin seorang mukmin itu ma yazalul bala
bil mu'min min nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Seorang mukmin itu pasti yakin tidak henti-hentinya ujian menimpa seorang mukmin pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan semua dosanya diampuni. Itulah keyakinan kita seorang mukmin, sabar dan sabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai tambahan kajian kemarin. Kita masuk pada pasal ke-3. Akhlak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Dan Allah juga mengatakan tadi surah Al-Maidah ayat 2, di surah At-Taghabun ayat 13-nya kurang lebih, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah orang-orang yang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sebelum saya jelaskan apa itu tawakal, kita akan menjelaskan beberapa kisah tentang tawakal dulu, supaya makin paham apa itu tawakal. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal itu artinya menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mendatangkan sebab-sebabnya. Itulah tawakal. I'timadul qalbi 'ala Allah ma'al asbab. Menyandarkan hati kepada Allah dengan tidak melupakan sebab. Manusia dengan tawakal ini terbagi menjadi dua. Manusia dengan tawakal ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang betul-betul hatinya menyandarkan diri kepada Allah. Segala urusan dia serahkan kepada Allah. Semua masalah diserahkan kepada Allah. Semua problem pokoknya diserahkan semua kepada Allah. Tapi ada kelompok-kelompok yang lain, kalau ada masalah, kalau ada problem, kalau ada urusan, hatinya tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hasilnya akan beda. Hati yang menyerahkan semua urusan kepada Allah dengan hati yang tidak menyerahkan urusan kepada Allah, bahkan disandarkan pula kepada selain Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW baru saja mengalami kekalahan di perang Uhud. Nabi kalah di perang Uhud, Bu. Ya, namanya Nabi juga manusia, bukan malaikat. Kalau perang kadang menang, kadang kalah, kan itu manusiawi. Tapi di perang Uhud ini sempat kacau, Bu, karena Nabi SAW itu sampai diisukan meninggal. Bahkan gigi gerhamnya sampai pecah, pipinya terkena serpihan helm perang, dan Nabi penuh dengan luka. Bukan hanya Nabi, hampir semua sahabat penuh dengan luka. Lah ketika kemudian kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud, baru saja mereka kemudian sampai di kota Madinah, belum pun mereka beristirahat, luka-luka mereka masih menganga, belum pun diobati. Tiba-tiba ada kabar kepada Rasul bahwa Abi Sufyan yang ketika itu masih kafir, belum masuk Islam, akan membawa pasukan lebih besar dibandingkan pasukan Uhud. Pasukan di Uhud saja sudah merepotkan Nabi, bahkan Nabi dan sahabat kalah. Ini ada isu ada pasukan yang lebih besar daripada pasukan di Uhud.
yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik untuk menyerang Madinah. Coba bayangkan, kalau kita yang di posisi mereka, menggigillah kita, sudah kalah mau diserang lagi dengan pasukan yang lebih besar kan itu. Tetapi Nabi SAW mengajarkan tawakal kepada para sahabat. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan besar untuk menyerangmu, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka pun menjawab, cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Nabi mengajarkan tawakal. Katakan wahai para sahabat, kalau memang ada pasukan yang lebih besar yang datang daripada pasukan Uhud, walaupun kita kalah di Uhud, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai pelindung. Maka para sahabat bertambah keimanan mereka dan siap tempur walaupun baru kalah. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Rasul dan sahabat menyandarkan urusan kepada Allah, musuh itu hanya gertak saja, tak datang pun ketakutan. Ya. Itulah kemudian kalau urusan diserahkan kepada Allah. Tapi kalau urusan diserahkan kepada selain Allah, seperti kisah siapa? Kisahnya putra Nuh. Saat Nuh alaihi salam diperintahkan Allah, Nuh naik ke perahu, ke atas perahu, bawa tuh orang-orang yang beriman, binatang-binatang berpasang-pasangan. Sebentar lagi tufan akan datang. Akhirnya Nuh pun membawa keluarganya yang beriman, binatang-binatang sepasang-pasang. Kemudian datang banjir. Mulailah perahu itu diangkat banjir. Dari kejauhan Nuh melihat putranya Kan'an yang kufur, yang ikut agama ibunya. Maka Nuh tiba-tiba selaku bapak masih ada insting sayang sama anaknya. Perahu itu akhirnya mendekati Kan'an dan mengatakan, wahai Kan'an, irkab ma'ana, naik nak ke perahu biar kau selamat. Tapi Kan'an malah mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah yang besar itu. Lihat, anaknya Nuh bersandar kepada siapa? Kepada gunung. Memang gunung itu makhluk yang kuat dibandingkan kita, Bu. Tapi gunung itu makhluk Allah. Sekuat-kuatnya gunung tidak bisa melindungi orang, karena gunung itu ciptaan Allah. Ya, memang gunung itu makhluk kuat di bumi ini. Tidak ada makhluk yang lebih kuat dibandingkan gunung di bumi ini. Tapi sekuat-kuat gunung, tetaplah gunung itu makhluk. Makanya ketika Kan'an menyandarkan kepada gunung, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', enggak mau aku naik ke perahumu, katanya. Aku akan mencari perlindungan ke gunung, dia mengatakan, yang dapat menjagaku dari air besar itu. Maka Nuh menasihati, anakku la asimal yaum min amrillah. Tidak ada nak yang selamat dari azab Allah hari ini. Tidak ada illa man rahim, kecuali orang yang Allah sayangi saja. Tapi Kan'an tetap menyandarkan hatinya ke gunung. Apa yang terjadi? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka jadilah datang gelombang besar menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan Allah. Lihat, ketika Nabi dan para sahabatnya tawakal kepada Allah, menyandarkan hati kepada Allah, ditolong dari musuh-musuhnya. Tapi ketika putra Nuh tidak menyandarkan hatinya kepada Allah, disandarkan pula ke gunung. Apa yang terjadi? Binasa dia.
Maka jangan pernah menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Bersandar ke dukun, bersandar ke jimat, bersandar ke tempat-tempat keramat, kan itu. Bersandar ke penguasa, bersandar ke pejabat, bersandar ke polisi, bersandar ke makhluk itu. Kalau disandari, ia kalau kuat sandarannya. Kalau yang disandari tidak kuat, roboh kita dibuatnya. Bersandar kepada presiden, selesai jadi presiden, hilang sandarannya. Bersandar ke polisi, habis purnawirawan, hilanglah kekuatannya. Bersandar kepada orang kaya, ketika dia bangkrut, hilang pula tenaganya. Dan begitu seterusnya. Tidak ada yang pernah kokoh, tidak ada yang pernah kekal kalau sandaran itu diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Imam Dhahabi. Di zaman Imam Dhahabi, Imam Dhahabi menceritakan dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Jadi satu hari dia menceritakan, lupa yang diceritakannya siapa, orang soleh lah pokoknya, ini ulama soleh. Karena Imam Dhahabi itu menceritakan ulama-ulama dalam kitabnya itu. Jadi ada seorang alim besar, dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba ada masjid. Maka dia masuk ke dalam masjid. Kemudian dia melaksanakan sholat. Di dalam masjid itu dia melihat ada anak usianya 10 tahun, Bu. 10 tahun. Tapi sholatnya luar biasa. Anak 10 tahun kan belum balik kan, Bu. Ya, anak SD baru kelas 2, ya kan. Jadi atau kelas 3 lah. Jadi anak ini sholat dengan sangat khusyuknya, dengan sangat tartilnya, dengan sangat lamanya, seolah-olah nggak yakin dia anak kecil itu. Bisa anak kecil kalau sholat itu kan kayak ayam patuk, ya bukan? Ayam dikasih beras, tuk 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 selesai. Kadang-kadang nggak pikir rakaat ya. Imam ikut salam padahal baru 1 rakaat. Itu anak-anak kan, Bu ya. Tapi ini enggak, anak ini serius sholatnya, betul-betul sholat dia. Bahkan khusyuknya melebihi orang tua. Jadi sang alim ini heran, kok ada anak kecil bisa sebagus itu sholatnya. Mulailah didekati. Nah, ibnu man anta, anak siapa kamu ini? Kata ulama ini. Siapa yang mengajari sholatmu seperti itu? Katanya. Kata anak ini, aku anak yatim, gak punya orang tua, gak punya ayah, gak punya bapak. Lalu saudara-saudaramu di mana? Entah di mana. Aku pun tidak punya saudara. Berarti kau hidup sendiri? Iya, aku hidup sendiri. Macam mana kau hidup? Ya aku cari makan, cukup makan, datang ke masjid sholat. Kalau lapar aku cari makan lagi. Habis cari makan kenyang, balik lagi ke masjid sholat, katanya. Subhanallah. Akhirnya kemudian sang ulama ini mengatakan, nah, maukah engkau menjadi anakku? Aku akan angkat kau jadi anakku. Mau enggak? Kata anak itu, mau. Aku siap jadi anak angkatmu. Tapi kalau engkau bisa memenuhi 5 syarat, katanya. Kasih syarat pula lah anak nih. Ya. Kalau engkau kasih 5 syarat, aku mau jadi anak angkatku. Kata sang alim ini, apa nak syaratnya? Maka anak ini mengatakan, wahai Tuhan, apakah jika aku lapar kau akan kasih makan? Kata bapak ini, ya jelas, tak mungkin aku biarkan kau kelaparan. Kemudian anak ini mengatakan, apakah kalau aku haus kau akan memberikan minum? Maka kata sang ulama ini, tentu nah, pasti aku akan beri minum. Yang ketiga, apakah kalau aku telanjang kau akan kasih pakaian? Kata ulama ini, barang tentu jelas, tidak mungkinlah anak angkatku telanjang. Pasti aku akan berikan pakaian yang banyak, yang bagus, yang indah. Kemudian yang keempat, apakah jika aku sakit, engkau akan mengobati penyakitku, menyembuhkan penyakitku? Oh, kalau itu tidak mungkin.
yang menyembuhkan Allah. Tapi aku akan upayakan supaya engkau sembuh dengan dibawa ke tabib, ke dokter, obat-obatan. Oke, yang terakhir, jika aku mati, apakah engkau bisa menghidupkan aku? Maka kata ulama ini, mustahil. Nah, kalau kau mati tidak ada yang bisa menghidupkan kamu kecuali Allah. Maka anak ini mengatakan, kalau gitu tak jadi aku jadi anak angkatmu, katanya. Kenapa? Satu syarat terakhir kau tak bisa melakukan, katanya. Kemudian dia membaca ayat, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah Allah yang menciptakan aku dan yang memberikan petunjuk kepadaku. Dan dialah yang memberikan makan dan memberikan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dia yang mengobatiku. Dan dialah yang kelak akan mematikan dan menghidupkan aku, katanya. Anak ini baca ayat ini pula. Aku tidak perlu kamu, katanya. Karena Allah yang akan memberi makan, memberi minum, mengobati dan menghidupkan setelah kematian. Pergi kau, katanya. Ya, lihat ulama ini geleng-geleng, bu. Kok ada anak setawakal itu? Kalau ada anak sekarang, senanglah, apalagi bapak angkatnya kaya kan gitu. Ya, tidak ada tawar-tawaran kasih syarat-syarat kapan mau dibelikan mobil tuh. Nah sekarang kan itu. Kapan membelikan pakaian? Ayo kita makan di restoran. Lihat bagaimana anak ini tawakalnya luar biasa. Kenapa anak ini tawakalnya luar biasa? Ya tadi, karena hatinya hanya menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Saat wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terpecah menjadi dua. Ada di antara mereka yang hampir-hampir putus asa dan mengatakan Muhammad itu sama dengan nabi-nabi yang lain, bisa mati, katanya. Yang lain mengatakan tidak, dia tidak mati, dia sedang pergi saja, nanti akan kembali. Pokoknya macam-macam, ya. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang mengajarkan tawakal yang kuat kepada para sahabat. Kemudian mengatakan, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Kata Abu Bakar, "Hei manusia, kalau Muhammad yang kalian sembah, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah meninggal. Tapi kalau yang kalian sembah itu Allah, Allah zat yang hidup, Allah zat yang tidak akan pernah mati. Jangan lagi bersedih. Muhammad betul-betul mati, karena tujuan kita bukan menyembah dia, yang kalau dia mati selesai Islam kita. Tapi tujuan kita hidup menyembah Allah. Kalau Allah yang kita sembah, dialah zat yang hidup dan tidak akan pernah mati. Sandarkan hati kalian kepada Allah." Subhanallah, Abu Bakar mengajarkan tawakal di sini. Ya, makanya selepas itu sahabat pun akhirnya sadar, ya, apa dan bagaimana yang harus mereka lakukan setelah dapat pencerahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi Hud alaihi salam, Nabi Hud ini umatnya disebut kaum Ad. Dan kaum Ad itu dijelaskan dalam Al-Quran, bu, sangat sombong. Fa amma adun fastakbaru fil ardi. Adapun kaum Ad itu kaum yang sangat sombong, sombong-sombongnya di bumi. Bahkan mereka mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah." Tidak ada manusia yang lebih kuat dari kami, katanya. Makanya Allah mengatakan, "Lam yukhlaq mithlahu fil bilad." Makhluk yang tidak pernah diciptakan sebelumnya, itulah kaum Ad. Kuat-kuat, kekar-kekar, besar-besar, tinggi-tinggi, tidak pernah ngalahin orang.
Kalau perang Bu, tidak perlu bawa pasukan, cukup ngutus 2-3 orang saja untuk menghancurkan satu kabilah itu gampang. Orangnya raksasa, ya besar-besar gitu ya, tinggal dilempari batu aja kan gitu kabilah itu hancur tuh. Tetapi kaum Ad ini tidak pernah menyandarkan hati mereka kepada Allah. Mereka hanya menyandarkan kepada kekuatan fisik mereka. Tapi lihat Nabi Hud alaihi salatu wassalam, perawakannya tidak sebesar mereka. Walaupun Hud bagian daripada mereka, tapi dia kecil, dia lemah. Tapi walaupun secara fisik dia lemah, dia seorang nabi yang hatinya tertambat kepada Allah, yang hatinya tawakal kepada Allah, yang hatinya disandarkan kepada Allah. Dia hanya mengatakan ketika mendapatkan ancaman dari kaum Ad itu, min dunihi fakiduni jami'an tsumma la tunzarun. Dengan yang lain, sebab itu janganlah semua, jalankanlah kata Nabi Hud, jalankanlah semua tipu daya kalian terhadapku. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau kalian ingin menyentuhku, sentuh sekarang, sakiti sekarang kalau kalian sanggup. Subhanallah, kaum Ad ini kaum yang kuat-kuat, tidak bisa menyentuh kulitnya Nabi Hud. Mengambil satu helai rambut Nabi Hud aja tidak bisa. Kenapa? Karena Hud menyandarkan kepada Allah. Kaum Ad menyandarkan kepada kekuatan. Lihat ujung daripada kisah kaum Ad ini, Allah binasakan mereka karena mereka tidak pernah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Hud menyandarkan kepada Allah, Allah selamatkan dari musibah besar itu. Nabi SAW juga saat hijrah, lihat hijrahnya Nabi itu akhtarul hijrah kan Bu, sebahaya-bahaya hijrah. Tapi Nabi mencontohkan bagaimana tawakal kuat dan mengambil sebab. Ya, dan bukan tempatnya kita bercerita tentang hijrah Nabi. Tapi yang saya katakan bagaimana Rasul diselamatkan Allah sampai berhasil lepas dari kepungan orang-orang musyrik karena tawakalnya kepada Allah dan karena mencari sebabnya sehingga tawakalnya berhasil. Bahkan Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan juga Ismail di sebuah tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada ini, tidak ada itu, matilah sebenarnya Hajar dan Ismail itu sebenarnya kalau secara logika. Tapi Hajar wanita yang tawakal. Kalau ini perintah Allah Ibrahim, tinggalkan saja, enggak apa-apa. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami di sini. Betul. Setelah Ibrahim pergi ke Palestina, rupanya datang suku Jurhum menyelamatkan 2 manusia mulia ini. Kemudian suku Jurhum ikut tinggal di situ pula, akhirnya jadi kampung. Mereka hidup besar, sehat. Akhirnya Ismail pun tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Kenapa bisa hidup? Kenapa bisa seperti itu? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang kuat. Dan saya akhiri dengan perkataan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang rahasia zuhud, Imam Hasan Al-Basri itu kan dikenal Imamuz Zahidin, imamnya orang yang zuhud, itulah Hasan Al-Basri. Ya Imam, rahasia zuhudmu itu apa? Katanya orang. Kata Hasan Al-Basri, kalau engkau ingin zuhud, lakukan 4 perkara katanya. Lakukan 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Alimtu anna rizki la ya'khuduhu ghairi fatma anna qalbi. Aku tahu rizkiku tidak mungkin diambil orang, maka tenanglah hatiku. Wa alimtu anna amali la yaqumu bi ghairi. Anna amali la yaqumu bihi ghairi. Dan aku tahu bahwa amalanku tidak mungkin diwakilkan orang. Fasyugiltu bihi wahdi, maka aku yang sibuk sendirian mengumpulkan pahala dalam amalan. Wa alimtu annallaha muttali'un alayya, dan aku tahu bahwa Allah senantiasa memperhatikan diriku. Fastahyaitu an yarani ala maksiatin, aku pun malu kalau Allah sampai melihat aku bermaksiat. Wa alimtu annal mauta yantadiruni, aku tahu kematian itu sedang menungguku. Fa'adadtu zad liliqa'i rabbi, maka ku tambah bekalku karena aku tahu akan ku berjumpa dengan Rabbku. Inilah 4 perkara. Salah satunya apa? Alimtu
anna rizki la ya'khudhu ghairi. Aku tahu rizkiku tidak mungkin diambil orang lain, maka tenanglah hatiku. Orang kalau tawakal kuat kepada Allah tidak mungkin khawatir dengan rizkinya. Orang yang tidak tawakal itulah takut kalau seandainya rizkinya diambil orang, sehingga akhirnya saingan sikat sikut kiri kanan, ya, dalam dunia tender itu, karena dia nggak yakin itu, dia harus nyogok sana nyogok sini supaya dapat menang tender, walaupun melakukan hal-hal yang diharamkan, walaupun harus mendolimi orang. Dia nggak yakin bahwa rizki itu sudah di tangan Allah. Kewajiban kita hanya tawakal dan berusaha dengan cara yang baik, ya. Karena kalau orang tidak tawakal begitu, akan berbuat jahat, akan mencuri, akan merampok, akan berbuat jahat. Kalau orang tidak tawakal kan, karena tidak yakin dengan takdir. Ya, wallahu alam. Ya, nanti kita lanjutkan dalil-dalilnya minggu depan karena waktu juga. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang anak membadalkan haji dan umroh ibunya yang sudah meninggal? Apa syaratnya dan apakah boleh dilakukan di dalam satu waktu safar yang sama? Iya. Badal haji itu maksudnya haji yang masih hidup orang tuanya dan tidak sanggup. Jadi kalau orang tuanya mau haji, biaya sudah cukup, tapi kesehatan tak bisa melakukannya. Mungkin sakit, stroke, terbaring, akhirnya tidak bisa berangkat haji. Akhirnya dibadalkan, itu namanya badal haji. Dan orang yang membadalkan haji harus haji. Harus haji dulu, baru haji menghajikan orang. Sebagaimana hadis Subrumah. Subrumah ini sedang tawaf. Kemudian ada seseorang yang tawaf kemudian mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik an Subrumah. Kemudian Rasul, kalau nggak salah Rasul mengatakan siapa Subrumah itu? Dia mengatakan akhun li, dia saudaraku. Maka Rasul mengatakan hujja an nafsika summa hujja an Subrumah. Haji dulu kamu baru hajikan si Subrumah itu. Jadi syaratnya membadalkan haji harus haji orang yang menghajikan. Kalau dia belum haji tidak bisa membadalkan. Adapun kemudian yang sudah meninggal, lihat apakah dia ketika sebelum meninggalnya dia berwasiat atau bernazar. Ya, kalau dia berwasiat atau bernazar maka anaknya yang melaksanakannya atau wali-walinya yang melaksanakannya. Wallahu a'lam. Kemudian kajian yang kita hadiri di masjid dengan yang kita hadiri di rumah itu via YouTube, mana yang lebih baik? Ya dihadiri di masjid lah. Masjid ini rumah Allah, ya kan? Kita ini berada di rumah Allah. Duduk di masjid saja sudah berpahala karena kita duduk di rumah Allah. Apalagi mendengarkan kajian lebih berpahala lagi. Karena keutamaan bermajelis taklim itu berlaku yang hadir di majelis, ya, bukan yang dengar di YouTube. Dengar di YouTube baik, menambah wawasan dibandingkan didengar musik. Bagus dengar YouTube kajian, dapat pahala kan begitu. Karena sekarang ini orang kadang-kadang diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah. Seperti sekarang dunia dakwah sudah dimudahkan dengan cara live di media sehingga tak perlu datang pun bisa hadir, ya. Atau yang jauh-jauh yang mungkin di luar Batam bisa mendengarkan kajian ustaz dari Batam pun bisa mereka. Alhamdulillah. Kalau orang yang di luar Batam niatnya ingin datang ke Batam, ingin ini, karena kan nggak mungkin. Tapi niatnya sudah dicatat. Tapi bagaimanapun orang yang hadir di majelis taklim itu tentu akan lebih beradab ketika mencari ilmu dibandingkan ngaji di rumah di depan YouTube. Kalau ngaji di rumah, contohlah ibu lah ngaji di rumah kan bisa
baring-baring di sofa kan Bu, bisa sambil makan kacang, bisa sambil makan kerupuk jange, ya kan Bu, bisa sambil jalan dengerin dulu, macam-macam. Ya, kadang-kadang sambil buang hajat, keraskanlah YouTube-nya. Ya. Jadi banyak adabnya kurang. Tapi kalau di majelis taklim Bu, kan ibu malu mau bawa kerupuk jange pun malu, ya kan? Nanti ibu makan dengar krauk. Ini yang ceramah siapa kan begitu. Nah, jadi adabnya itu ada kalau hadir di majelis taklim itu, dan adab itulah yang memuliakan ilmu. Adab itu yang memuliakan ilmu. Ya, makanya pahalanya banyak orang yang hadir di majelis taklim itu. Bismillah Ustadz, apa hukum membuat tumpeng nasi kuning atau membuat lomba tumpeng? Surat untuk apa ini lomba-lomba nasi kuning, itu makan? Bisa beli pagi-pagi sarapan kan banyak nasi kuning Bu. Wallahu alam, kalau membuat tumpeng nasi kuning ini kalau tidak ada unsur judi ya tidak apa-apa. Ya. Yang penting lomba itu jangan ada unsur judi saja. Dan hal-hal yang dibuat adalah halal. Enggak masalah. Jangan ada unsur judi dan harus barang-barangnya halal. Mungkin untuk Agustusan kan Bu. Ya. Surat apa, ayat berapa ya Ustadz baca dengan artinya Allah yang menciptakan dan yang menghidupkan dan memberi petunjuk? Surat Ibrahim ya. Kemudian ada apa ini? Apa benar ada salafi hizbi, apa ini, salafi sururi atau salafi asli? Dalam Islam itu tidak ada pecah-pecah, semua sama. Yang penting mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka itu agama yang benar. Ya, mengotak-ngotak sebuah keyakinan itu tidak benar. Karena Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu nanti akan berbangga dengan masing-masing. Islam itu tidak kenal perpecahan. Yang memecah dari Islam itu mereka adalah ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti bid'ah. Adapun yang kembali kepada sunnah Rasul, kepada ajaran yang benar, tidak mungkin dia berpisah, pasti dia akan bersatu di atas kebenaran. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.